Asri Gunawan kembali bersama Anda di Berita Utama. Hubungan asmara yang seharusnya berbuah manis malah berujung tragis. Seorang perempuan yang merupakan dosen sekaligus ketua program studi S1 Keperawatan Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio Muaro Bungo ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya Sabtu 1 November lalu. Dari penyelidikan diketahui pelaku pembunuhan adalah seorang anggota Propam Polres Tebo. Pelaku pun ditangkap keesokan harinya dan mengakui perbuatannya. Lalu apa yang melatar belakangi pelaku tega menghabisi nyawa korban? Dari hasil pengusutan antara korban dosen berinisial EY berusia 37 tahun dengan pelaku anggota Polres Tebo Bribda Waldi yang berusia 22 tahun sempat ada hubungan asmara namun sudah berpisah. Diketahui keduanya berkenalan bulan April lalu dengan diawali dari media sosial, saling bertukar nomor telepon dan berlanjut menjalin asmara. Menurut Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono, pelaku ingin balikan dengan korban namun niatnya ditolak. Entah apa yang merasuki Bribda Waldi. Selain tega membunuh perempuan yang pernah menjalin asmara dengannya, ia juga mampu berakting. Siasatnya menutupi pembunuhan terungkap kala ia membalas pesan singkat teman korban. Tak biasanya saudara, EY absen dalam mata kuliah kesehatan reproduksi yang diampunya. Karena khawatir rekan sejawatnya mencoba menghubungi EY melewati panggilan WhatsApp. Namun tak ada jawaban. Tetapi pesan tertulis di WhatsApp dibalas yang menyatakan EY tak masuk kerja karena sakit dan istirahat di rumah. Tetapi cara EY menyapa temannya tak seperti biasanya dan membuat sang teman langsung merasa orang lainlah yang membalas pesannya. Merasa curiga setelah 2 hari mengajar di Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio dan tak merespons telepon, rekan kerja EY pun mendatangi rumah EY di perumahan Al-Kausar, Kabupaten Bungo Jambi. Rumah terkunci dari dalam. Setelah meminta bantuan warga mendobrak pintu, ditemukan EY sudah meninggal di atas tempat tidur. Saat ditemukan di kamar di dalam rumahnya, tubuh korban dipenuhi luka lebam. Dari hasil visum menunjukkan luka di wajah, leher, bahu, dan kepala belakang. Dan mirisnya ditemukan juga cairan mencurigakan di area intim korban yang menguatkan dugaan pemerkosaan. Dari hasil pemeriksaan itu ditemukan lebam di seluruh wajah dan ditemukan juga ada benjolan di kepala bagian belakang dengan diameter lebarnya kurang lebih 13 kurang lebih dan habis itu juga ditemukan juga bahu ada lebam itu bahu kanan dan bahu kiri dan ditemukan juga leher itu ada lebam, ditemukan ada sperma baik itu dari celana dalam dan di alat kelamin wanitanya. Polisi langsung melakukan olah TKP di rumah korban. Diketahui pelaku sudah menyiapkan siasat licik dalam melancarkan aksinya. Pelaku sempat membersihkan jejak di lokasi kejadian dengan mengelapnya. Kelicikan lain dari Bribda Waldi juga terungkap. Ia diduga memakai wig atau rambut palsu saat masuk dan keluar rumah korban. Dugaan ini menguat setelah polisi mencocokkan rekaman CCTV dan keterangan saksi di sekitar rumah korban. Selain menemukan EY yang sudah dalam kondisi tak bernyawa, barang-barang berharga seperti mobil, sepeda motor, ponsel, dan perhiasan korban hilang dari lokasi.
Belakangan mobil korban ditemukan di wilayah Tebo Jambi sekitar 300 meter dari rumah pelaku. Sementara sepeda motornya ditemukan di kawasan parkir di sebuah rumah sakit di Muaro Bungo Jambi. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Upaya pelaku menutupi jejak berakhir sia-sia. Tak butuh waktu lama, hanya kurang dari 24 jam. Polisi menangkap Bribda Waldi di kontrakan di Tebo Tengah. Polisi sempat kesulitan untuk mengungkap pembunuhan dosen di Jambi. Selain berupaya menghilangkan jejak di TKP, juga sangat ulet berkelit selama polisi melakukan pemeriksaan. Selain terancam hukuman mati, saudara, Bribda Waldi juga terancam mendapatkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH akibat perbuatannya. Setelah penangkapan Bribda Waldi, barang bukti berupa mobil berwarna putih, sepeda motor berwarna merah, serta ponsel dan perhiasan korban disita. Rekaman CCTV di lingkungan rumah korban juga disita, saudara. Semua barang bukti itu disimpan di Mapolres Bungo. Kami melakukan penyelidikan intensif dan analisis fakta. Ya, penyidik menemukan keterkaitan dengan seorang oknum anggota Polri yang berdinas di Polres Tebo berinisial W. Setelah dilakukan pemeriksaan, interogasi, pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban. Setelah jadi tersangka, siasat Bribda Waldi terbongkar. Salah satunya dengan terkuaknya percakapan pelaku dengan adik korban lewat WhatsApp. Tersangka berpura-pura seolah tak tahu apa yang terjadi pada EY. Awalnya adik korban menanyakan apakah mantan kekasih kakaknya itu tahu di mana EY. Karena menurut rekan sesama dosen korban, jendela rumah EY terbuka padahal rumah dalam kondisi sepi. Bahkan tersangka turut berbela-sungkawa saat adik korban mengabarkan berita duka meninggalnya sang kakak. Beliau itu mantan terakhir dari kakak saya, mantan pacar. Jadi karena saya jauh, saya tidak tahu yang mau dihubungi siapa. Jadi saya tanya sama beliau, karena posisinya waktu itu dosen-dosen yang datang ke rumah kakak ngasih tahu kalau kondisi rumahnya tralisnya terbuka gitu. Jadi saya yakin kalau kakak saya biasanya kalau mau keluar rumah itu pasti ditutup semuanya. Saya mau nanya sama Waldi itu, sebenarnya mau nanya posisinya di mana juga ya, kakakku tahu nggak kakak aku di mana gitu. Terus saya nanya tralisnya itu biasanya kalau kakak dulu keluar rumah selalu ditutup atau enggak gitu. Saya buat meyakinkan saya kalau kakak tuh ada di dalam atau enggaknya gitu. Untuk memperkuat bukti forensik, tim dokter Rumah Sakit Bayangkara Polda Jambi dipanggil ke Kabupaten Bungo untuk mengotopsi jasad korban di RSUD Hanafi Bungo. Lalu apa motif pembunuhan dan dugaan pemerkosaan terhadap dosen perempuan EY di Kabupaten Bungo Jambi? Dari penyelidikan, motifnya adalah asmara. Tersangka merupakan mantan kekasih korban, tetapi polisi masih menyelidiki adanya motif lain. Motif sementara diduga karena masalah pribadi dan hubungan asmara antara pelaku dan korban, yang saat ini penyidik masih mendalami kemungkinan adanya motif lain. Atas meninggalnya EY, dosen sekaligus Ketua Program Studi S1 Keperawatan Institut Administrasi dan Kesehatan Seti Setio Muaro Bungo, keluarga meminta pelaku dihukum seberat-beratnya atau dihukum mati. Ditambah tersangka merupakan anggota Polri yang seharusnya berfungsi melindungi masyarakat. Keinginannya hukumannya, saya minta ya kepada yang berwajib, keponakan saya, kejadian yang begitu sampai meninggal dunia, saya harus buang stigma apa yang telah diperbuat. Iya, itu aja. Kamu mati lah paling enggak. Ya, pada itu begitu. Setelah diotopsi jenazah EY, dosen yang dibunuh mantan kekasihnya, anggota Propam Polres Tebo, Bribda Waldi, langsung dimakamkan keluarga.
Polisi pun kini masih menunggu hasil otopsi untuk mendukung hasil visum awal di mana korban ditemukan dalam kondisi penuh lebam. Dan ada indikasi korban mengalami kekerasan seksual. Dalam kasus ini tersangkanya adalah anggota Polri. Meski begitu, Kasubit Multimedia Humas Polda Jambi menegaskan penanganan kasus ini akan dilakukan dengan transparan dan tak pandang bulu. Pasal yang disangkakan kepada Bribda Waldi saat ini adalah pembunuhan pencurian disertai kekerasan. Akan menegakkan punishment-nya berupa hukuman secara proses kode etik. Memberikan informasi kepada masyarakat baik melalui media kemudian juga melalui pihak korban terkait dengan transparansi daripada penanganan perkara ini. Meskipun jejak pembunuhan ditutupi serapi mungkin, pasti akan terungkap karena tak ada kejahatan yang sempurna. Kita tunggu hasil sidang etik pelaku anggota Propam Polres Tebo Jambi, Bribda Waldi, yang terancam pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Meski tindak kriminal dilakukan aparat berulang, hukum dan keadilan juga tetap harus terus ditegakkan agar menjadi contoh untuk oknum lain berpikir beribu-ribu kali sebelum melakukan kejahatan.